Jumpa lagi dengan Teacher Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya dan tetap semangat belajar di rumah. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita telah masuk tema 2, subtema 3, PB 1 dan 2. Pada pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang bagaimana cara menggali sebuah informasi dari sebuah teks. Untuk menggali informasi tersebut, kita harus mencermati teks tersebut dengan seksama. Perhatikan contoh bacaan yang diceritakan. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Setelah mencermati teks tersebut, biasanya terdapat kalimat-kalimat tanya yang terkait dengan teks. Nah, beberapa penggunaan kata tanya adalah apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda, di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat, kapan menunjukkan penjelasan waktu, siapa menunjukkan penjelasan nama orang, jabatan, atau pekerjaan, mengapa menunjukkan penyebutan atau penjelasan alasan atau sebab suatu cerita, bagaimana menunjukkan penjelasan keterangan cara atau proses, bisa juga dengan penjelasan ciri-ciri atau penjelasan sebuah karakter tokoh. Sedangkan berapa adalah menunjukkan jumlah atau banyak suatu benda. Kita akan mengetahui informasi dalam teks yang kita baca dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalimat yang telah kita baca tersebut. Selain itu, kita juga bisa menemukan kosakata baru yang ada dalam bacaan tersebut. Kosakata tersebut kita pahami artinya. Kosakata yang kita peroleh dari teks tersebut dapat kita cari artinya di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Perhatikan contoh kata tanya yang bisa kita dapatkan dari teks yang sudah kita baca tadi. Apa yang dimaksud dengan kabut? Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker atau kacamata saat terjadi kabut asap? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi pernapasan? Selanjutnya adalah kita akan mendapatkan beberapa kosakata baru dari teks tersebut. Kosakata yang kita dapatkan dari teks yang telah kita baca adalah 1. Kabut. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi yaitu perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Yang ketiga adalah asap. Asap adalah uap hasil pembakaran. Yang keempat adalah pencemaran. Pencemaran adalah proses atau cara atau perbuatan mencemari atau mencemarkan. Yang kelima adalah dampak. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik itu akibat yang baik maupun akibat yang buruk. Yang keenam adalah iritasi yang disebut juga dengan gangguan. Dan yang terakhir adalah kawasan, yaitu daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu seperti tempat tinggal, pertokoan, atau industri. Untuk menuliskan informasi yang kita dapat dalam sebuah teks, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, yaitu membaca teks dengan seksama, kemudian membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Selanjutnya adalah mencari jawaban
dari teks tersebut. Dan yang terakhir, merangkai kembali jawaban-jawaban yang telah kita dapatkan tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Student teacher, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa organ pernafasan kita bisa mengalami gangguan atau penyakit. Nah, untuk menjaga kesehatan organ pernafasan kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah makan makanan sehat. Dengan makanan sehat, kekebalan tubuh kita lebih kuat. Yang kedua, tidur malam yang cukup. Saat tidur, tubuh memulihkan kinerja semua organ tubuh. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Lingkungan yang sehat dan bersih akan menciptakan kualitas udara yang baik untuk kesehatan organ pernapasan. Oke, student teacher, cukup sekian pembelajaran kita hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye student.